Richard Hadiahan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama semester 5. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Tujuannya, wewenangnya, di sini akan kita bahas. Oke, pra-peradilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan di KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Pra-peradilan dalam KUHAP ditempatkan dalam bab 10 bagian ke-1 sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, pra-peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang. Pra-peradilan memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Pra-peradilan hanya satu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut. 1. Berada dan merupakan suatu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. 2. Pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri. 3. Administratif yudisial, personal, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri. Yang keempat, tata laksana fungsi yudisial merupakan bagian dari fungsi yudistisial pengadilan negeri itu sendiri. Oke, yang kedua, tujuan pra-peradilan. Pra-peradilan dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia mempunyai visi dan motivasi tertentu. Demikian pula halnya dengan pelembagaan pra-peradilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu tegaknya hukum dan tujuan dan perlindungan hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyelidikan, dan penuntutan, sehingga yang sudah diketahui demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Undang-undang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum, dan melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya sebagai upaya paksa yang dilakukan pejabat atau penuntut umum terhadap tersangka. Pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat 1. Tindakan paksa yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana dan disangkakan kepada tersangka. Kedua, sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang. Setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan karena pembatasan terhadap hak-hak tersangka. Ketiga, wewenang pra-peradilan. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pra-peradilan adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Ini adalah wewenang pertama yang diberikan oleh undang-undang kepada pra-peradilan, memeriksa, memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dapat meminta kepada pra-peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada pra-peradilan bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP, atau penahanan yang dikenakan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 24 mengenai syarat penahanan yang sah dan sudah diterapkan dalam pembahasan yang bersangkutan. Dengan hal-hal tersebut, oleh karena itu dipersilakan kembali menelaah dan tidak diuraikannya lagi di sini. 2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.
Seperti yang sudah diterangkan pada bagian penyelidikan dan penuntutan, baik penyidik ataupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan. Mengenai alasan penghentian sudah dijelaskan. Hasil pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkara ini ke sidang pengadilan. Akan tetapi, selama alasan penghentian penyidikan atau penuntutan sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang, mungkin saja perhentian ditafsirkan secara tidak tepat. Bisa juga perhentian sama sekali tidak beralasan, atau perhentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mestinya ada lembaga yang berwenang memeriksa sah atau tidaknya perhentian penyidikan dan penuntutan, supaya tidak ada bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum ataupun untuk mengawasi tindak penyalahgunaan wewenang. 3. Wewenang pemeriksaan ganti rugi. Pasal 95 mengatur tentang tuntutan gantian kerugian yang diajukan tersangka dan keluarganya dan penasihat hukumnya kepada peradilan. Tuntutan kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan: 1. Karena penangkapan dan penahanan tidak sah. 2. Oleh karena penggeledahan, penyitaan, dan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. 3. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya ditangkap atau ditahan dan diperiksa. Contohnya, si A yang melakukan tindak pidana yang sebenarnya, namun yang tertangkap si B. Beberapa kemudian, penyidik akan menyadari bahwa terjadinya kekeliruan dalam suatu penangkapan tersebut. Dengan hal tersebut, pra peradilan memberi hak kepada yang bersangkutan menuntut ganti rugi. Yang keempat, permintaan rehabilitasi. Pra peradilan berwenang memeriksa dan memutuskan permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum atau ketentuan undang-undang. Rehabilitasi ini mengenai kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan atas perkara yang telah diajukan ke dalam sidang di pengadilan. Yang ketiga, proses pemeriksaan peradilan. Tata cara dan proses pemeriksaan sidang pra peradilan diatur di KUHP pada bab 10 bagian ke-1, dimulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 83. Ketentuan pasal tersebut telah diatur dengan tata cara pengajuan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Tata cara pengajuan proses pemeriksaan dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut. 1. Yang berhak mengajukan permohonan, yaitu si tersangka, keluarganya, dan kuasa hukumnya. 2. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada penyampaian yang kurang, boleh kita sampaikan lewat komentar ya guys. Oke, see you next time.